Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga GKJ Kutoarjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Memasuki masa Advent setiap hari Rabu, kita akan melaksanakan persekutuan doa keluarga di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Atau dapat juga bergabung 2 atau 3 keluarga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam persekutuan doa masa Advent, setiap keluarga akan mempersiapkan lilin Advent dan juga persembahan. Persembahan akan kita kumpulkan dan kita teruskan kepada LPPS di Yogyakarta untuk mendukung pelayanan lembaga ini. Sekalipun kita masih harus beribadah di rumah, semoga kita tetap bahagia dan bergembira. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai persekutuan doa kita dengan mengambil saat teduh. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kedatangan-Mu sungguh kami rindukan. Engkaulah tamu agung dalam rumah kami. Karenanya kami tidak hanya membersihkan rumah kami secara fisik, tetapi kami juga berupaya senantiasa membersihkan rumah bagi jiwa kami, supaya kami layak menyambut kedatangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam rumah, raga, dan jiwa kami. Ya Bapa, kami pun bersuka cita Engkau menghampiri rumah kami. Rumah kami memang hanyalah rumah sederhana. Kami sangat bahagia tinggal di dalamnya, karena kami berusaha membangun dan memeliharanya dengan cinta yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya Engkau bersedia tinggal bersama kami di rumah kami. Saat ini kami mengadakan persekutuan doa. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin dan sertailah dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah
telah dikobarkan olehnya lah kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti dengan baik, serta mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal 3, ayat 8 sampai ayat 15 yang berbunyi demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, tetapi suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji-Nya, Ia menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada pertanyaan, siapakah Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus bagi saya? Serempak kita akan menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Jawaban yang sama juga dikemukakan oleh perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4. Pegawai istana yang anaknya sakit, orang yang sakit di tepi kolam Betesda, perempuan yang berzina, dan masih banyak lagi yang lain. Memang tidak seorang pun di antara kita pernah mengalami perjumpaan secara langsung seperti yang disaksikan oleh Injil kepada kita. Akan tetapi, setiap kita pasti pernah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karenanya, ketika Yesus Sang Juru Selamat itu akan datang kembali
ke dunia ini, maka sudah semestinya kita menyambut kehadirannya dengan penuh sukacita. Sambutan sukacita ini akan kita berikan kepada Tuhan, dan bukan hanya sekedar sambutan yang meriah, yang menarik, seperti mungkin yang akan kita lihat, akan kita dapati di toko-toko, mal-mal yang sudah mulai memasang ornamen-ornamen Natal, seperti pohon Natal, lampu Natal, hiasan pohon Natal yang luar biasa. Bahkan mungkin di antara kita, di rumah kita masing-masing, juga sudah mulai terpasang pohon Natal. Kalau di gereja kita juga sudah terpasang, tapi baru tangkainya saja. Karena ada beberapa tahapan yang kita ikuti. Minggu pertama memang batang yang dipasang, kemudian minggu kedua Advent akan kita pasang nanti ujungnya. Minggu ketiga mulai dahan itu muncul, dan minggu keempat ornamen sudah mulai terpasang, tetapi lampunya baru akan hidup ketika malam Natal. Ini adalah tahapan bahwa menyambut kedatangan Tuhan itu sungguh harus dipersiapkan dengan baik. Tetapi bukan hanya itu yang dipentingkan untuk menyambut kehadiran Tuhan. Sukacita tidak hanya diperlihatkan dengan kita memasang ornamen, membersihkan rumah, dan juga memasangnya dengan hiasan-hiasan. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa bukan benda yang diinginkan oleh Yesus untuk kita persembahkan kepadanya, tetapi kehidupan kita, kesabaran kita, kekuatan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Hidup dalam pertobatan, inilah yang diharapkan terjadi ketika saudara dan saya menyambut kehadiran Tuhan. Saat ini kita menyambutnya, merayakannya, dan menikmati masa Advent bersama dengan keluarga. Semoga ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Dalam masa pandemi ini kita diajak untuk melihat, lebih peduli kepada keluarga-keluarga kita. Merayakan Advent dan juga nanti Natal bersama dengan keluarga. Kemeriahannya tidak boleh merosot. Hanya kita kemas dalam bentuk yang berbeda. Jika kita punya rezeki, saat ini kita diberi kesempatan untuk membantu LPPS. Tetapi dalam perayaan Natal nanti bisa juga kita wujudkan dengan memasak yang agak banyak. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi kita bagi kepada tetangga kita. Supaya mereka merasakan juga bahwa Tuhan yang kita rayakan adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan kehadirannya mampu dirasakan oleh semua orang, termasuk keluarga kita dan tetangga kita. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk hidup dalam pertobatan. Selain kita melakukan seperti yang saya ungkapkan tadi, membersihkan rumah, menyiapkan ornamen Natal, lebih dari itu kita mau mempersiapkan hati kita. Relasi-relasi yang kurang baik dalam kehidupan keluarga, mari kita perbaiki. Hubungan-hubungan yang mulai tersumbat dalam kehidupan persekutuan dan bermasyarakat, mari kita perbaiki. Kebenaranlah yang kita persembahkan sebagai wujud sukacita kita menyambut kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita bersama dengan keluarga kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450 sambil kita mengucap syukur, mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap
susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk sabdamu. Kami memohon agar Engkau sendiri yang menolong kami untuk dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Saat ini perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kesembuhan untuk Bapak Sudarno, Ibu Riati, Bapak dan Ibu Supoyo, Bapak dan para lansia yang lain, juga Ibu Anastasia Birowo. Kami percaya dengan berkat-Mu, mereka akan diberikan kekuatan dan kesembuhan, pulih dari sakitnya, dan dapat menjalani kehidupan baik bersama dengan kami. Anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi PAS, kiranya Tuhan juga sertai dan pimpin, agar mereka dapat belajar dengan baik dan mengerjakan soal-soal juga dengan baik. Mereka boleh menikmati masa belajar dengan penuh sukacita untuk meraih masa depan. Pemuda-pemudi yang saat ini merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong untuk menemukan pekerjaan yang baik bagi mereka. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Bapa berikan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bagi kami orang tua, dalam pekerjaan kami, berikanlah berkat agar kami dapat memenuhi kebutuhan hidup, bahkan berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Ajarlah kami sebagai orang tua untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Kami memohon berkat-Mu, agar dalam masa-masa Advent ini, kami dapat kembali menjalin relasi yang indah dengan keluarga, saling menopang, sehingga keluarga kami dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran-Mu. Kami boleh mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ke hadirat-Mu. Bersama dengan gereja-Mu GKJ Kuto Arjo, kami memohon berkat untuk program pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberi semangat kepada kami, agar kami tetap mampu dan rindu selalu bersekutu, bahkan peduli kepada sesama kami yang membutuhkan. Rangkaian masa Advent, Natal sampai Tahun Baru, kami serahkan kepadamu. Setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, boleh mengupayakan persekutuan di rumah-rumah kami. Bapa, perkenankan kami juga membawa bangsa kami. Dalam keprihatinan kami untuk persoalan dan juga pergumulan yang ada, kiranya Tuhan menopang dan menolong pemimpin kami untuk mampu bertindak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Mampukan kami juga selalu mendukungnya. Ya Allah, dalam kesesakan kami untuk korban teroris yang ada di Sigi, kami mohon berkat-Mu, agar sebagai umat-Mu kami tetap diberikan kesabaran dan kehati-hatian untuk mampu mengampuni dan tetap mengasihi mereka yang membenci kami. Bagi korban, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami juga memohon agar perjuangan kami bersama dengan pemimpin kami untuk mengatasi COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami yang menderita karena virus ini, kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga kami mohon berkat, agar setiap kami patuh secara disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Bapa, dalam pengasihan-Mu kami juga menyerahkan persembahan syukur kami. Kuduskanlah menjadi alat dalam pelayanan kasih, khususnya bagi LPPS di Yogyakarta. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang dipercaya di sana untuk bekerja, agar mereka juga merasakan sukacita.
Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati masa Advent, Tuhan memberkati kita. Amin.